Lu mau pura-pura jadi TNI, susah. Tampilannya beda kan gitu. Iya, tampilannya beda. Musiknya beda. Iya, mukanya. Lu mau pura-pura jadi Hamas ya? Kita udah tahu kan gitu. Udah ke Lu kalau mau pura-pura jadi Baca. Hamas, orang Indonesia udah tahu, Bro. Mossad itu kan memang kehebatan mereka sebenarnya diambil terlatih karena mereka ini negara dalam tanda petik yang selalu dalam ancaman kan. Tapi begitu mereka mendirikan sebuah negara, mereka setiap hari hidup dalam ancaman. Sejak perang Arab 1, perang Arab 2, Intifada Hamas 87 dan seterusnya. Ketika orang under pressure every day, maka mereka selalu berpikir bagaimana mempertahankan diri dari ancaman. Itu yang membuat mereka hebat. Ini nyambung juga nih sama pertanyaan dari Gordon Naman. Apa sih hebatnya Mossad? dia mempertanyakan hebatan Dia mana FIFA? hebat mana sama Kopassus sama Denjaka? Waduh. Kira sama FIFA. Ya sebenarnya kan Tapi Mossad tuh kayak gimana sih sepak terjangnya gitu? Mossad Sering lihat di film-film juga. ya Mossad itu kan memang kehebatan mereka sebenarnya diambil terlatih karena mereka ini negara dalam tanda petik yang selalu dalam ancaman kan. Saya bilang negara tanda petik karena ini mereka menjajah ya. Tapi begitu mereka mendirikan sebuah negara, mereka setiap hari hidup dalam ancaman. Sejak perang Arab 1, perang Arab 2, Intifada Hamas 87 dan seterusnya. Jadi ketika orang under pressure every day, maka mereka selalu berpikir bagaimana mempertahankan diri dari ancaman. Itu yang membuat mereka hebat. Itu loh. Tapi kita harus under pressure. Nah, mereka hebatnya karena mereka selalu hidup dalam ancaman. Jadi mereka terlatih. Mossad tuh punya namanya skenario. Jadi teknik skenario itu begini. Ketika dia menghadapi satu masalah, mereka selalu ngecek di masa lalu sudah pernah terjadi belum sih? Gitu. Misalnya, ini pernah terjadi nih tahun 74. Oke, pakai skenario 74 menghadapinya. Kan gitu. Ini ada ancaman begini. Coba cek database masa lalu pernah terjadi. Pernah terjadi nih. Pembajakan 92. Oh ya, pakai skenario 92. Jadi mereka cuma mengulangi sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Termasuk ini nih, termasuk skema board office. Ya, pernah terjadi nih. Nah, makanya kan kita juga mendahului Mossad. Harus pikirannya mendahului Mossad. Mossad kita dahului bahwa lu mau pura-pura jadi Hamas ya? Kita udah tahu kan gitu. Udah ke Lu kalau mau pura-pura Baca. jadi Hamas, orang Indonesia udah tahu, Bro. iya. Nah, kan gitu. Jangan pura-pura jadi Hamas lu. Lu mau pura-pura jadi TNI, susah. Tampilannya beda kan gitu. Iya, tampilannya beda. Musiknya beda. Iya, mukanya Beda kan? mukanya agak susah gitu. Susah. Agak sulit. Mau Bentukan mereka kita punya beda. seragam TNI ya bisa. Melayu ya. Beli di mana pasar. Gitu. Ini sebenarnya nggak hebat-hebat amat sih, Fit. Itu mitos sebenarnya. Mitos itu yang sering dicitrakan di film dicitrakan, soalnya. mitos. Bisa Itu ganti-ganti bagian dari karakter. bagian dari upaya mereka mempertahankan image. Ya kayak CIA juga kan kalau di Kayak- film-film kayak keren gitu. ya kayak macan gitu ya. Kalau dia macannya cripple gitu kan, dia mengaum sekeras-kerasnya supaya orang takut kan gitu. Ya padahal dia sendiri takut ya. Padahal dia sendiri cripple misalnya, pincang misalnya. Jadi kalau dia sehebat itu nggak ada keberhasilan Hamas masuk 7 Oktober itu. Bener juga. Dong. Logikanya kan bisa begitu. Hebatan Hamas ya. Terus ini dari Gordon Naman lagi Great Reset yang Amerika. Great Reset Jadi nih ingat gimana? Dharma Pongrekun. Tapi iya bener. Jangan sampai ganti nama nih Ridwan Pongrekun. Pak Dharma. Waktu pada kesini kan ngebahas Great Reset kan ya. Skenario global, Skenarionya kayak gitu. Itu konspirasi elit boleh global. dijelasin kalau dari secara Dari sisi politik intelijen, luar negeri dari Amerika sendiri yang perang tadi gitu kan. Akan Great Reset itu perang versi Great Reset versinya Reset itu geopolitik itu apa? Ya secara sederhana itu adalah pemutihan utang. Pemutihan utang. Secara paling sederhana ini pakai bahasa paling bayi ya. Paling baik. Sehingga semua international debt-nya Amerika dengan alasan ini in the middle of war, kolateralnya menjadi off. Gitu loh. Tidak lagi dianggap sebagai hutang karena gue lagi perang, Bro. Kasihan lagi perang. Nah, ini situasinya nggak bisa kan gitu. Akhirnya kemudian ini di pemutihan. Itu kunci utama sebenarnya. Great Tapi Reset. yang kedua sebenarnya banyak senjata-senjata Amerika Serikat yang selama ini belum digunakan. Dan ini harus keluar. Kenapa? Karena ongkos produksinya besar banget. Rugi kalau Jadi udah menumpuk dibikin, doang ya. Dia on stock, tapi dia tidak digunakan. Dia harus perform. Dia harus perform. Nah, ini harus digunakan. Maka butuh medan baru. Waduh. Sekarang sasarannya adalah Iran. Hari ini. Dulu tahun 2001 sasarannya Osama bin Laden. Sosok yang Yang dulu ya. tahu. Kemudian pernah sasarannya Saddam Hussein. udah Pernah kan? Kemudian pernah sasarannya Muammar Gaddafi. Libya dia. Libya. Dia lebih ke Terus sosok-sosok kemarin pemimpin Maduro.
Tapi Maduro mungkin udah telepon duluan, bro, gua ditangkap hidup-hidup bisa kagak? Kayaknya gitu. Nggak usah perang deh, nggak usah perang deh. Ya, dievakuasi jatuhnya. Ya, gua ditangkap, nanti gua besar-besarin deh teknik lu, nah gitu kan. Nah sekarang Iran yang disasar. Nah, sekarang Iran, tapi kayaknya pemimpin Iran, Syekh Ali Ayatullah Khomeini, itu tidak bisa di model pressure kayak Maduro. Kan ditawarkan agar Ali Khomeini pergi saja ke Rusia, udah nggak akan jadi perang. Seenaknya. Pergi ke Rusia, dapat suaka Rusia, ganti presidennya dari Pangeran Persia itu ya. Persia itu. Yang kemudian dia lari ke Amerika kan, balik menggantikan dia gitu. Tapi kan nggak mau. Iya. Semudah itu Nggak ternyata semudah ya. itu. Itulah kenapa operasi yang dilancarkan adalah operasi demonstrasi menolak Khomeini tadi kan. Ya, walaupun itu dengan menggunakan kapasitas Starlink yang luar biasa banyak, hampir kira-kira 50.000 perangkat, tetapi ternyata gagal juga. Gagal kan? Akhirnya rezimnya kan tetap bertahan. Iya. Betul. Berarti VIVAC-nya berjalan tuh. Vivaknya, VIVAC-nya lebih berjalan. kerenan Vivak nih. Nah, makanya nih VIVAC juga punya kantor nggak jauh dari sini di Tebet Timur Dalam. Oh iya. Tapi aku enggak, pernah itu ini nih, pernah kebab. pernah baca kenapa Iran berhasil mempertahankan pemerintahannya karena mereka kan internetnya dimatikan. Yes. Dimatikan, mereka pakai Starlink. Ya, kejebak tuh. Mereka kejebak kan. Iya. Jadi yang IP-nya Starlink ketahuan. IP-nya Starlink ketahuan. Ya, Jadi tangkepin semua. tahu siapa aja yang sedang berkomunikasi dengan Yes. pihak luar. Akhirnya pengkhianat dalamnya udah ditangkapin Ketangkep gitu semua. kan. Itu namanya Canggih honeypot operation. Jadi Honeypot expiration. Ya, honeypot operation dimatiin dulu, gitu kan. Lalu muncullah nih kan, oh ini Starlinknya di situ, oh di situ, oh tinggal dipanen. Iya, siapa Kalau aja nih internetnya nggak di shutdown oleh government, kan nggak ngerti nih dengan begitu banyaknya arus satelit kan nggak terdistraksi. Tapi begitu mati, yang hidup cuma Starlink ya kelihatan lah, tinggal dicomot. Berarti dalam situasi perang mungkin di Indonesia juga akan ada blackout kayak gitu ya? Oh jangan lupa di Taiwan. Blackout bener kan? Aku mumpung ingat di Taiwan selama seminggu terakhir ini anak-anak mudanya lagi latihan pakai HT. Wow. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau Beijing nyerang Taiwan, maka Beijing akan mematikan seluruh internet. Jadi mereka berlatih nih pakai HT. Kayak kita juga perlu deh. Nah, pakai HT. Jadi beneran kayak Pak Hansip itu. Iya benar-benar. 10-2 gitu. Bener ini Itu ya. di Taiwan sekarang. Latihan kondisi darurat berarti ada Latihan benernya kondisi darurat. tuh. Iya, tapi Kondisi darurat. kita ngomong darurat, ngomongin soal perang dunia 3 lagi nih. Nah, Nah itu dia. Ini kan yang masih Mana nih? tenang-tenang. Ini Ridwan Habib ya, bukan Pong Rekun. Iya, yang masih rese sendiri kan Amerika sebenarnya kan. Kekuatan-kekuatan besar lain kayak Rusia, Cina, termasuk Korea Utara lah kita anggap lah. Adem ayem aja gitu, menganggap bahwa mereka kolaps Tapi sendiri. luarnya Gitu adem kan. ayem. Kita mendirikan BRICS dengan tidak memakai dolar pun mereka kolaps sendiri gitu kan. Bisa kepancing nggak nih Rusia, Cina dan lain-lain sebagainya Blok-blok kekuatan ini. besar ya untuk Iya. nimbrung. Upaya memancing itu kan dilakukan terus-menerus oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini wabil khusus CIA. CIA. Gitu. Tetapi tampaknya tidak terpancing. Oh Ya, iya. Rusia masih adem ayem Beijing aja. tidak terpancing, Rusia tidak terpancing. Korea Utara memberikan Utara adem statementnya normatif. Jadi statementnya tadi aku baca di CNN. Kalau Iran diserang dan serangannya illegitimate, maka Korea Utara akan membantu Iran. Tapi ada opsinya kalau diserang. Kalau di Nah, jadi Nunggu kalau itu terjadi, serem lagi itu. lebih serem lagi. Iya, karena Korea Utara punya nuklir. Nah, Iran Dan- juga ada kan? Iran punya, walaupun menurut versi Trump sudah rusak semua fasilitasnya. Ya, tidak mungkin. Tapi Korea Utara ini punya hulu ledak, hulu ledak nuklir yang bisa bergerak dan bisa tiba di Hawaii. Hawaii jangan lupa adalah negara bagian Amerika Serikat. Yap. Jadi kalau kemudian Teheran diserang, korotnya tinggal tekan tombol, nuklirnya jeblok di Hawaii. Hawaii itu bagian dari Amerika Serikat. Jadi ya udah perang dunia ketiga, Fit. Kamu udah siap-siap ini Iya. evakuasi. Kita Fit. siap-siap apa? Karena juga Rusia dipancing lewat Ukraina. Ya, Cina dipancing lewat Taiwan. Taiwan. Jadi memang pancingan-pancingan itu selalu ada. gitu. Selalu ada. Negaranya selalu Tapi negara kuncinya selalu di dekat-dekat ya. Iran nih. Ya sekarang yang menjadi determinan utama Iran hari ini.